Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam video pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pengertian unsur, sifat, karakteristik, dan klasifikasi hukum. Ada 4 tema yang akan kita bahas dalam video kali ini. Yang pertama adalah pengertian hukum, karakteristik hukum, sifat hukum, dan yang terakhir adalah klasifikasi hukum. Mari kita pelajari tema yang pertama, yaitu pengertian hukum. Menurut bahasa, hukum adalah sebuah peraturan yang berisi norma maupun sanksi yang dibuat oleh manusia yang bertujuan mengatur kehidupan manusia, tingkah laku manusia demi menjaga ketertiban dan keadilan di masyarakat dan mencegah terjadinya kehancuran, keributan, dan perpecahan. Hukum bertugas menjamin sebuah kepastian hukum bagi seluruh lapisan masyarakat dan setiap masyarakat berhak mendapatkan pembelaan di depan hukum. Definisi hukum yang lain adalah sebuah peraturan, ketetapan, ketentuan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang berfungsi mengatur hidup masyarakat serta memberikan sanksi bagi pelanggarnya. Menurut para ahli, kita bisa melihat beberapa pendapat seperti pendapat dari Van Kant yang menyatakan bahwa hukum merupakan segala peraturan yang mempunyai sifat memaksa dan diadakan untuk mengatur dan melindungi kepentingan orang di dalam masyarakat. Pendapat ahli yang lain seperti S.M. Amir menyatakan bahwa hukum merupakan peraturan yang tersusun dari norma-norma dan sanksi-sanksi. Sedangkan pendapat Van Apeldoorn menyatakan bahwa hukum merupakan peraturan penghubung antara hidup manusia, gejala sosial, tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum, sehingga hukum menjadi suatu aspek kebudayaan, yaitu agama, adat, kesusilaan, dan kebiasaan. Pendapat ahli yang lain yaitu Immanuel Kant menyatakan bahwa hukum merupakan suatu syarat di mana seseorang mempunyai kehendak bebas sehingga bisa menyelesaikan diri dengan kehendak bebas orang lain dan menaati peraturan hukum mengenai kemerdekaan. Dan terakhir pendapat dari E.M. Myers menyatakan bahwa hukum merupakan aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan. Hukum ditujukan pada perilaku manusia dalam masyarakat untuk menjadi pedoman bagi para penguasa dalam menjalankan tugasnya. Dalam hal ini ada 3 poin yang utama yang bisa kita catat bahwa hukum itu sebuah peraturan yang berfungsi atau bertujuan untuk melindungi dan mengatur kehidupan masyarakat. Unsur-unsur hukum. Setelah kita menyimak pengertian hukum, ternyata tadi kesimpulannya ada 3 poin tadi. Nah, itu semuanya adalah termasuk dalam unsur-unsur hukum. Dalam unsur-unsur hukum, antara lain harus ada peraturan yang mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Yang kedua, harus ada peraturan yang diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Yang ketiga, peraturan itu harus bersifat memaksa. Dan yang keempat adalah harus adanya sanksi terhadap pelanggaran terhadap aturan tersebut secara tegas. Kaidah hukum, adanya tata tertib dalam masyarakat itu tetap harus dipelihara, maka kaidah-kaidah hukum itu harus ditaati. Akan tetapi dalam pelaksanaannya ada beberapa orang yang tidak menaati hukum tersebut. Agar semua sesuatu peraturan yang hidup di masyarakat benar-benar dipatuhi dan ditaati, sehingga menjadikan kaidah-kaidah tersebut harus ditaati oleh masyarakat, harus dalam bentuk
atau harus mengandung unsur pemaksaan. Tugas ketentuan hukum yang pertama adalah menjamin kepastian hukum bagi masyarakat di dalam masyarakat. Yang kedua adalah menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran. Dan yang ketiga adalah menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. Karakteristik hukum. Karakteristik hukum itu bersifat universal, di mana setiap ketertiban, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan dalam tatanan kehidupan masyarakat. Dengan adanya hukum, maka setiap perkara dapat diselesaikan melalui proses pengadilan dengan perantara hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Hukum bertujuan untuk menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak dapat main hakim sendiri terhadap kasus yang diperkarakan. Ciri-ciri karakteristik hukum yang pertama adalah berisi perintah atau larangan. Yang kedua adalah berisi aturan larangan. Salah satu ciri dari hukum di dalam hukum berisi beberapa hal perintah dan larangan yang harus dipatuhi oleh dan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat. Perintah atau larangan itu harus dipatuhi oleh setiap orang. Adanya sanksi atau hukuman apabila melanggar aturan tersebut. Kesimpulannya, hukum juga meliputi sanksi dan hukum bagi para pelanggarnya. Ciri-ciri hukum satu ini memberikan ketegasan bagi masyarakat agar tidak melanggar hukum karena dapat diberikan sanksi serta dijatuhi hukuman. Sanksi yang diberikan pun juga diatur oleh hukum yang berlaku. Tema yang ketiga adalah sifat hukum. Sifat hukum yang pertama adalah bersifat mengatur. Hukum dikatakan memiliki sifat mengatur karena hukum memuat berbagai peraturan, baik dalam bentuk perintah maupun larangan, yang mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat demi terciptanya ketertiban di masyarakat. Yang kedua, hukum bersifat memaksa. Hukum dikatakan memiliki sifat memaksa karena hukum memiliki kemampuan dan kewenangan memaksa seseorang untuk mematuhinya. Hal ini dibuktikan dengan adanya sanksi tegas terhadap orang yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Klasifikasi hukum. Ada beberapa jenis hukum yang kita kenal di negara kita. Yang pertama, klasifikasi hukum berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, hukum dibagi menjadi dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang dicantumkan atau ditulis dalam perundang-undangan, seperti hukum pidana yang ditulis dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan hukum perdata yang ditulis dalam KUHP Perdata. Hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis adalah hukum yang tidak tercantum dalam perundang-undangan atau hukum kebiasaan yang masih dijunjung tinggi dan diyakini di dalam masyarakat, namun tidak tercantum atau tidak tertulis, akan tetapi masih berlaku serta masih ditaati seperti halnya peraturan perundang-undangan. Contohnya, hukum kebiasaan atau adat suatu daerah atau masyarakat tidak dicantumkan dalam perundang-undangan namun tetap dipatuhi oleh daerahnya. Yang kedua, berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumbernya, hukum dibagi dalam tiga, yaitu hukum undang-undang. Yang pertama, yaitu hukum undang-undang. Hukum undang-undang ialah hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Undang-undang merupakan salah satu contoh dari hukum tertulis. Jadi, undang-undang adalah peraturan negara yang dibentuk oleh
alat perlengkapan negara yang berwenang untuk itu dan mengikat masyarakat umum. Dari definisi undang-undang tersebut terdapat dua macam pengertian, yakni undang-undang dalam arti material dan undang-undang dalam arti formal. Undang-undang dalam arti material yang pertama adalah undang-undang dalam arti material ini setiap peraturan yang dikeluarkan oleh negara yang isinya langsung mengikat masyarakat umum, misalnya ketetapan MPR, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, keputusan presiden, peraturan daerah. Yang kedua adalah undang-undang dalam arti formal. Undang-undang dalam arti formal yaitu setiap peraturan negara karena bentuk disebut dalam undang-undang atau dengan kata lain setiap keputusan peraturan dilihat dari cara pembentukannya. Di Indonesia, undang-undang dalam arti formal dibuat oleh presiden dengan persetujuan DPR. Kalian bisa melihat ketentuan tersebut dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga adalah hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan adalah hukum yang berada dalam peraturan kebiasaan atau adat masyarakat. Kebiasaan atau custom adalah semua aturan yang walaupun tidak ditetapkan oleh pemerintah atau tetapi ditaati oleh rakyat karena mereka yakin bahwa aturan itu berlaku sebagai hukum. Syarat kebiasaan jadi sumber hukum antara lain adalah harus ada perbuatan atau tindakan yang dilakukan berulang kali dalam hal yang sama dan diikuti oleh banyak orang. Yang kedua, harus ada keyakinan hukum dari orang-orang atau golongan-golongan yang berkepentingan dalam arti harus terdapat keyakinan bahwa aturan-aturan yang ditimbulkan oleh kebiasaan itu mengandung atau memuat hal-hal yang baik dan layak untuk diikuti atau ditaati oleh serta mempunyai kekuatan yang mengikat. Yang keempat adalah hukum traktat. Hukum traktat adalah hukum yang dibentuk karena adanya suatu perjanjian negara-negara yang terlibat. Perjanjian yang dilakukan oleh dua negara disebut traktat bilateral, sedangkan perjanjian yang dilakukan oleh lebih dari dua negara disebut traktat multilateral. Yang kelima adalah hukum jurisprudensi. Hukum jurisprudensi adalah hukum yang terbentuk karena keputusan hakim atau keputusan hakim terdahulu yang kemudian diikuti dan dijadikan pedoman oleh hakim-hakim yang lain dalam memutuskan suatu perkara yang sama. Yang keenam adalah hukum doktrin. Hukum doktrin adalah hukum yang terbuat dari pendapat dari beberapa para ahli hukum karena pengetahuannya dan pendapatnya para ahli atau sarjana hukum tersebut. Dalam jurisprudensi dapat dilihat bahwa hakim sering berpegangan pada pendapat seorang sarjana hukum. Pendapat para sarjana hukum itu menjadi dasar keputusan-keputusan yang akan diambil oleh seorang hakim dalam menyelesaikan suatu perkara. Yang ketujuh, berdasarkan waktu berlakunya. Ada 3 macam, yaitu hukum ius constitutum, yaitu hukum positif yang berlaku saat ini bagi suatu masyarakat dalam suatu daerah tertentu. Yang kedua adalah ius constitutum, yaitu merupakan hukum yang berlaku untuk masa yang akan datang. Dan yang ketiga adalah hukum asasi, yaitu hukum asasi yang merupakan hukum alam yang berlaku dimanapun.
Yang kedelapan adalah hukum berdasarkan tempat berlakunya. Ada 3 bentuk di dalam klasifikasi hukum ini. Yang pertama adalah hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku di dalam suatu negara. Hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan dalam negara-negara di dunia atau hubungan antar negara di dunia. Dan yang ketiga adalah hukum asing, yaitu hukum yang berlaku di negara asing. Yang kesembilan, klasifikasi hukum yaitu berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 2, yaitu hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur. Hukum yang memaksa merupakan hukum yang memiliki paksaan secara mutlak dalam keadaan apapun. Sedangkan yang kedua, hukum yang mengatur adalah hukum yang mengatur merupakan hukum yang dapat disampingkan atau diabaikan jika pihak-pihak yang bersangkutan sudah membuat atau memiliki peraturan sendiri. Yang ke-10 adalah klasifikasi hukum berdasarkan cara mempertahankannya, dibagi menjadi 2, yaitu hukum material dan hukum formal. Hukum material merupakan hukum yang memuat seluruh peraturan yang mengatur tentang tentang kepentingan, hubungan yang bersifat perintah dan larangan. Dan yang kedua adalah hukum formal, yaitu hukum yang berisi peraturan tentang bagaimana cara melaksanakan hukum material tersebut. Klasifikasi selanjutnya adalah berdasarkan wujudnya, dibagi menjadi 2 jenis hukum, yaitu hukum objektif dan hukum subjektif. Hukum objektif adalah hukum dalam suatu negara yang berlaku umum, sedangkan hukum subjektif adalah hukum yang muncul dari hukum objektif yang berlaku pada individu tertentu atau lebih. Hukum ini disebut juga dengan hak. Klasifikasi yang ke-12 yaitu berdasarkan isinya, dibagi menjadi 2, yaitu hukum privat dan hukum publik. Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan. Hukum ini disebut juga hukum sipil. Contohnya adalah hukum dagang dan perdata. Yang kedua adalah hukum publik. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat kelengkapan negara atau mengatur hubungan antar negara dengan warga negaranya. Disebut juga dengan hukum negara, di mana hukum ini dibedakan menjadi 3, yaitu hukum pidana, tata negara, administrasi negara. Klasifikasi hukum yang terakhir adalah berdasarkan pribadi yang diaturnya. Ada 3 jenis, yaitu hukum satu golongan, hukum semua golongan, dan hukum antar golongan. Hukum satu golongan berarti hukum ini berlaku dan mengatur bagi satu golongan. Misal, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang 40 tahun 1999 tentang pers. Yang kedua, hukum semua golongan berarti hukum ini berlaku dan mengatur bagi seluruh golongan warga negara, seperti Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Dan yang ketiga adalah hukum antar golongan, di mana hukum ini berarti mengatur dan berlaku bagi 2 atau lebih golongan, yang masing-masing pihak tunduk pada hukum yang berbeda. Misal nomor 2, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1958 tentang Dwi Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Republik Rakyat Cina. Demikian video kali ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Sampai jumpa
di kelas minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.